Kemudahan bertransaksi tanpa transfer uang di depan, bayar saat barang sampai jadi alasan fitur COD atau Cash on Delivery digemari masyarakat. Namun di balik kenyamanan itu ada risiko tak terduga yang mengintai para kurir COD di lapangan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kemudahan COD dalam berbelanja kerap memakan korban. Tidak dibarengi dengan edukasi warga terhadap pelayanan e-commerce ini kerap timbulkan pertikaian. Di Tangerang Selatan, seorang konsumen acungkan samurai ke kurir COD. Berawal dari ketidakpuasan pembeli atas isi paket yang diterima, pelaku yang telah membuka paketnya dan merasa tertipu, mengambil pedang panjang dan mengancam nyawa sang kurir. Tak lama, pelakunya ditangkap. Sekejap naik pitam saat paket tak sesuai pesanan, karena trauma pernah tertipu saat belanja online. Insiden lainnya juga terjadi di Bekasi. Seorang pembeli yang kesal menyiramkan bensin ke kurir dan mengancam membakarnya hidup-hidup. Penyebabnya lagi-lagi seputar ketidakcocokan produk, dan si pembeli mengira kurir adalah orang yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dari semua kasus, satu pola yang sama muncul. Kurir kerap jadi korban kegagalan pemahaman masyarakat akan sistem COD. Tangan terakhir yang mengantarkan barang hasil belanja seringkali harus menerima kemarahan dan kekerasan. Dilema menyeruak lantaran COD masih menjadi metode favorit sebagian besar masyarakat. Menunjukkan lebih dari 39% konsumen Indonesia memilih COD sebagai metode utama. Faktanya, data ini didominasi oleh konsumen yang memiliki literasi digital rendah atau yang belum terbiasa bertransaksi online. Hal ini memunculkan risiko ketika produk tak sesuai atau ada perbedaan dan kesalahan ketika pemesanan. Konsumen bingung harus melapor ke siapa. Pertama adalah konfirmasi ketika COD, apakah barang ini sudah sesuai atau belum. Artinya gini, jadi jangan semata-mata ketika barang itu oke dan sebagainya kita bayar. Tapi kita harus mengecek kembali, double check apakah barang tersebut barang yang kita pesan. Dan saat konsumen tidak tahu cara menanggapi masalah, sosok kurirlah yang kerap kali jadi sasaran. YLKI mendorong agar sistem COD segera dievaluasi, agar jelas tanggung jawab dan SOP penanganannya. Dan ini kurirnya itu juga ketika COD bukan hanya untuk menyampaikan secara lisan. Kalau misalnya barang nggak sesuai, nggak beli dan sebagainya, sangkanya kurir yang salah gitu. Tapi ini adalah kurir dari kepanjangan tangan dari manajemen. Nah harusnya kurir juga dibekali soal bagaimana SOP manajemen. Ketika SOP itu ini, maka itu yang ditunjukkan kepada konsumen. Oh ini loh SOP-nya kayak gini loh Bu, saya cuma menjalankan doang. Ini tugas saya yang ini Bu. Jadi kalau ibu ke sini ini bukan tugas saya. Kalau ibu masalah ibu tugas saya ke sini. Sehingga itu di konsumen, oh iya itu bukan salah kurir. Platform harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada pembeli. Penjual juga jangan menipu, harus lebih transparan dalam menjual produk. Untuk pembeli, jangan mudah tertipu dengan harga murah, apalagi di luar nalar. COD bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi konsumen. Jangan sampai kurir malah jadi korban karena konsumen gagal paham. Adrian Ditya melaporkan.